berbicara IT secara keseluruhan, tetapi tentu ini konsepnya adalah kita berbicara perspektifnya masyarakat, bukan pengelola. Kenapa marak di mana-mana dan kenapa mahal pun mereka mau? Yaitu tadi, problem orang tua yang kerja dari pagi sampai sore, safety, keamanan anak-anak untuk tidak main gadget dan selalu di bawah pengasuhan atau pengendalian atau pengawasan. Kemudian ketiga, anak-anak pulang bersamaan dengan orang tua yang dalam tanda kutip diuntungkan. Anak-anak pulang sudah dalam keadaan mandi, di rumah sudah bisa ngapalin surat Al-Ikhlas dan seterusnya. Itu apa bahasa kasarnya itu sambil menyelam minum air. Ah, monggo silakan. Yang lain. Izin, Prof. Silakan. Eh, Perkenalkan, nama saya Arif dari Kendal, Prof. J, monggo. Eh, Memang sekarang itu banyak sekolah-sekolah yang apa ya, tahfidnya itu loh, Prof. Saya mengomentari program tahfidnya itu. Bahkan yang saya pernah ngajar di SD IT, Prof, 9 tahun. Ya, Jadi nah ini saya juga ngajar tahfidz juga. hmm, Itu banyak anak-anak kelas 5. Ini ngomong-ngomong SD nggih. Kelas J. 5, kelas 4 kelas 5 itu sudah hafal juz 30, kadang juga sudah ada yang juz 29. Itu bacanya yang sangat kurang, Prof. Jadi di sekolahan itu kadang yang dikejar itu cuma hafalannya. Padahal Hmm, kalau kalau di SD itu sebenarnya kompetensi yang paling mendasar kan sebenarnya kan makhraj, juga tajwid, juga mungkin ada gharibnya. Sebenarnya di situ. Tapi kalau yang program-program tahfidz itu yang di SD yang pengalaman saya itu memang dulu targetnya cuma hafalan. Dan hafalan itu hanya sekedar nyuwun sewu seremonial. Jadi ap- apa imbasnya nanti ketika anak-anak itu tidak melanjutkan ke studi yang lebih serius di dalam program tahfidznya itu di apa namanya berefek Al-Qur'annya ditinggal. Itu kan juga sangat sangat apa sangat ya kurang baik kan. Nah ini jadi pertanyaan saya, Prof. Terus bagaimana langkah selanjutnya untuk mengatasi hal ini? Kami sebagai mahasiswa S3 ini dan mungkin ada teman-teman yang juga mengelola lembaga lembaga pendidikan seperti sekolah dasar atau MI atau MTS itu mungkin untuk program tahfidznya mungkin solusinya bagaimana, Prof? Apakah kita mengacu pada pesantren-pesantren yang sudah eksis dalam tahfidznya atau bagaimana, Prof? Mungkin bisa jadi solusi bagi kami, Prof. program tahfidz itu seringkali jadi program unggulan dan banyak orang tua yang tertarik dalam tanda kutip bahkan memasukkan anaknya di sekolahan tertentu itu karena ada program itu. Sepakat, G? Betul-betul mengcreate baik aspek SDM, metode, dan seterusnya dalam posisi yang memang sebenarnya harus begitu. Saya kira kalau saya jawab tidak juga terlalu ekstrim, kalau saya jawab iya juga belum punya bukti gitu.
Yaitu tadi, banyak yang menjual atas nama tahfidz, banyak yang menjual. Saya tidak katakan semuanya, tidak. Banyak yang menjual atas nama tahfidz, tetapi program itu justru hanya menjadi lip sync, hanya menjadi lipstick marketing saja. Banyak. Maka jangankan sekolahan, pesantren yang memang atas nama tahfidz saja itu, kita lihat ke dalamnya. Berapa persen anak yang sampai pada target yang telah ditetapkan dan berapa persen anak yang tidak sampai target. Lalu solusinya apa untuk memanage yang tidak sampai target? Target yang saya maksud adalah tahfidz, bukan target setor hafalan. Kalau setor hafalan satu hari bisa 3 halaman, ya kan? Tapi kita bicara tahfidz, bukan setor hafalan. Ini ini kan beda. Ya Iya, bahasanya Bang. antara yang ziyadah dengan yang mungkin kan beda. Nah ini mau diapakan? Jangankan sekolahan, Mas Arif. Pesantren yang plangnya, ngerti plang ya bahasa plangnya itu, Iya, iya, paham, Bang. ya plakatnya itu tahfidz, ya plakatnya itu tahfidz. Itu belum tentu dia menerapkan metode-metode atau secara takhusus dia memiliki manajemen tahfidz yang profesional. Ini problem kita, problem kita. Maka jenengan yang sudah pernah di IT, ya saya pun sebagai seorang, mohon maaf, sebagai seorang dosen pun kalau suruh nyekolahkan anak saya di IT bukan bukan nggak mau, tapi nggak mampu saya, nggak mampu saya Mas, betul. Dengan Nggak guru mampu besar, apanya, Bang? ya secara finansial mahal harganya. Jadi saya bisa apa kalau anak saya satu masuk ke situ bisa anak saya yang lain nggak bisa terbayarkan, ya kan? PNS yang betul-betul PNS ya, kayak saya misalnya, sekalipun seorang guru besar ya harus nabung dulu berbulan-bulan untuk bisa membayar uang gedung. Anak saya yang lain ikut puasa itu, kan? Jadi betapa mahalnya, tetapi kemudian apakah itu ekuivalen, seimbang dengan outputnya? Itu bisa jadi disertasi loh. Kenapa? Karena ini dominasi dari marketing. Ini manajemen pendidikannya itu, brandingnya itu luar biasa loh. Iya, Bang. Tetapi asar, apa asar itu ya? Ini saya tidak mengeneralisir loh ya, tetapi juga banyak juga yang bagus-bagus, ya. Dan ini tidak hanya Prof. bicara Nyun Sewu, Prof. Nyun ya, Sewu, Prof. Ini ya. Zoom-nya kurang 8 menit lagi, Bang Apunten. Nah terus bi, ya, Bu oke, Komting gimana, Bu? Minggu ya, depan, Prof. Nanti buat link lagi, Bro. ya jangan gitu. Nek minggu depan lagi kan saya juga banyak kebijakan, banyak kerjaan-kerjaan yang lain. Kalau sekali masuk Luring. cuma sedang, luring, luring enggak apa-apa. Hari apa, Agak Prof? Bisa, gini Prof. aja, Jumat. gini, gini aja. Jangan Jumat. Jumat saya itu waktu saya untuk umat. Oh, Ya, saya kan ngopeni musola pinggir kali gitu-gitu, ngopeni orang-orang tua yang ya sudah pikun-pikun tapi mau sholat, mau ngaji gitu kan, tak openi gitu. Jadi Bada- waktunya ya gini aja, dengan sepakati dengan teman-teman, nanti saya kasih tugas, nanti masuk kita langsung presentasi di waktu yang longgar, yang luring, yang tidak terbatas satu pertemuan. Oke. Ini berapa orang tuh pesertanya? 7, 7. Prof. 7, Kalau Bro. 7 kali presentasi itu sebenarnya bisa nanti sambil saya kasih masukan. Jadi nanti tugas itu dipresentasikan,
dibuat cepat saja, nggak usah terlalu yang daki-daki, tapi ada main point ada ide-ide sentralnya yang dibawa, baik itu ide problemnya, kemudian pembahasannya, kemudian solusinya. Nggak usah terlalu yang terpaku pada kaidah-kaidah itu. Yang penting saya ketemu problem dan cara sampean akan memberikan solusinya seperti apa. Itu. Nanti saya susunkan, saya buatkan tugasnya, nanti saya kirim. Setelah itu nanti sepakati sama teman-teman kapan kita bisa masuk all day long. Jadi semua hari itu khusus untuk itu. Nah, itu setelah itu kita revisi melalui online dan itu enggak apa-apa. Jadi sekali masuk tapi untuk kita semua, nggak ada dosen-dosen yang lain dan seterusnya. Nanti kita selesai kita kasih masukan melalui catatan-catatan, lalu kemudian diserahkan gitu aja. Jadi kalau hari ini diputuskan begitu, maka kita masuk seharian full, jenengan sepakati, saya nggak usah ikut sepakat, nanti jenengan sampaikan ke saya, kira-kira kalau hari Sabtu atau Minggu, jangan dari Jumat. Kalau Sabtu insya Allah lah ada kemungkinan nanti, tapi saya kan Sabtu biasanya juga ada ya yang namanya di masyarakat ada mantenan, ada macam-macam ya. Biasanya saya bagian doa, kalau cuma jagung doang nggak apa-apa, kalau cuma datang nyumbang tok nggak apa-apa, tapi kalau sampai harus doa kan yo nggak enak itu kan sudah. Ya disepakati aja, satu hari full kita masuk, setelah itu saya kasih masukan, itu tok nanti kemudian dikumpulkan di akhir, nanti nilai saya dengan nilai Pak Munadi akan saya jadikan satu. Gitu nggih? Nggih. Ya, Nggih. Prof. Oke, Prof. Nggih, saya kira itu saya harus berkomunikasi sama siapa ini? Bu Sama saya, Fitria. Prof. Mbak Fitria. Oke, nggih. Nggih, tadi yang Nggih. sudah WA kemarin. Oh iya, nggih. Gitu ya. Ini saya Muhammad Meki ini kayaknya pernah saya lihat ini. Iya, Prof. Kan ikut kuliah, Prof. Perdana. Oh, gitu ya. Oh, nggih. Saya kira itu, saya konsentrasinya di pendidikan Islam ya, tidak hanya pesantren, tapi juga yang berbasis pada implementasi nilai-nilai keislaman. Ya, baik itu lokal, tarafnya nasional maupun yang internasional. Silahkan. Ini juga ada saya bimbing S3 yang mengangkat sekolah Islam internasional di Tangerang. Itu juga sedang saya bimbing dan ternyata ya mohon maaf dalam tanda kutip ya hanya nama doang sih. Ya isinya ya ternyata maksudnya bukan disertasinya tapi pendidikannya itu yang saya kritisi. Saya kira itu kita tutup lalu kemudian saya nanti nunggu kesepakatan teman-teman untuk masuk satu hari full 7 makalah. Nanti setelah ini saya buatkan tugasnya saya kirim. Nggih ngoten nggih. Iya, Prof. Nggih, Prof. Matur suwun aku qouli hadza wa astaghfirullahal wastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.